سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Ya, Selanjut kita ke pertanyaan yang ketiga Ya, dari siap. Bunda Ainis Salmah ya, Ya. Bunda Ainis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bunda Ata. Ya. Pertanyaannya adalah, Alhamdulillah sejak ikut RFF hati mulai terkikis dan bisa nahan amarah. Amin. Ditambah materi spiritual meternya Mak Jelek, ilmunya Mak Jelek ya. Pertanyaannya yang pertama, jika menghadapi orang yang merebut sawah atas nama suami, tapi sertifikat ketrinshot itu bahasa Indonesia apa ya Bunda? Keselesep. Keselesep. Ya, keselip. Iya, iya. Sudah diurusi ke BPN tapi masih mau keren. Awalnya masih ada perasaan yang kurang nyaman. Sampai sekarang masih tetap digarap orang tersebut dan pasrah kepada Allah kalau masih milik suami yang kembali. Kalau tidak, mungkin masih berharap sama Allah akan diganti yang lebih. Apakah itu tergolong zona minus Bunda? Kemudian yang kedua, banyak orang yang sama sekali tidak mengamalkan ilmu MR, bahkan berkarakter seperti binatang buas, tapi rezekinya melimpah. Bagaimana itu Bunda? Nah, untuk pertanyaan yang pertama ya, berarti ya namanya manusia gitu ya Bunda Ainis ya, pasti ada rasa masih berharap, berekspektasi sama orang tersebut gitu ya, bahwa orang tersebut istilahnya kan ibaratnya ada amanah ya, kita memberikan amanah kepada orang itu tapi orang itu ternyata enggak amanah gitu. Nah ya memang sikap yang sudah diambil Bunda Ainis ini sudah tepat, tapi yang namanya manusia pasti kadang-kadang masih ada kepikiran gitu ya. Nah itu ada kepikiran tiba-tiba maknyut kita, perasaan aduh itu ternyata bukan milik saya lagi, aduh itu nanti orangnya ke depannya seperti apa. Nah perasaan-perasaan yang demikian itu wajar karena manusia itu memiliki dua hal, yang pertama adalah akal, yang kedua adalah hawa nafsu ya. Kadang-kadang manakala hawa nafsu kita yang lebih dominan berarti kita memasuki ke zona yang minus, tapi kalau akal kita yang dominan berarti spiritual meter kita ke kanan. Nah kalau sedang mengingat hal-hal yang seperti itu berarti kita belum bisa merilis Bunda ya, jadi mohon maaf gitu ya, saya mohon izinnya belum bisa merilis, melepaskan bahwa benar-benar dalam pasrah ke titik yang terendah kepada Allahnya gitu ya. Jadi masih ada harapan, belum bisa melepas total bahwa itu nanti sawahnya gimana ke depannya seperti apa, berarti kita masih mengkhawatirkan masa depan. Nah, padahal dalam manusia itu menurut Islam itu hanya punya satu hal, yaitu hari ini. Masa lalu itu sudah berlalu, sudah terjadi, kita nggak bisa mengubah masa lalu, sedangkan masa depan kita nggak tahu apa yang akan terjadi kemudian. Nah kita hanya bisa punya hari ini, apa yang hari ini kita bisa lakukan, maka itulah yang kita pegang dan kita pelihara, yaitu fokusnya apa, fokus untuk perbaikan diri gitu ya. Jadi mungkin Allah belum memberikan itu dikembalikan kepada Bunda Ainis karena Allah masih ingin melihat kesungguh-sungguhannya Bunda Ainis itu seperti apa, kemudian rasa keikhlasan, rasa menerimanya itu seperti apa gitu, rasa melepaskan ya amarahnya, kekecewaannya sama orang itu, dan rajin-rajin memaafkan ya, memaafkan orang lain Bunda ya, sekalipun mungkin belum bisa kita sempurna memaafkan orang lain, tapi paling tidak dengan meminta maaf kepada Allah ya, kita meminta ampun sama Allah itu paling tidak akan memberikan rasa ketenangan ya, bahwa janji Allah itu sudah pasti, LOP itu pasti akan terwujud. Kalau enggak sekarang ya mungkin nanti di masa yang akan datang. Kalau tidak di masa yang akan datang, Allah pasti mengabulkan, mungkin di akhiratnya nanti ya mau diganti Allah dengan yang lebih bagus lagi. Nah istilahnya kalau orang Jawa bilang ya Bunda, kita ngayem-ngayem pikir dulu Bunda, jadi jangan terlalu kita buat sepanang, jangan terlalu dibuat emosional gitu ya.
terlalu mudah bagi Allah untuk mengabulkan segala pinta kita gitu ya. Jadi membolak-balikan hatinya orang itu juga termasuk dalam ranah kuasanya Allah juga ya. Misalkan ya sahabat, RFF dan LOP gitu ya, ada yang keluar masuk, kenapa terjadi demikian dalam setiap pekannya. Nah itu juga hati ya, hati orang itu kan yang mengkuasai Allah ya. Tiba-tiba orangnya keluar, nanti sudah berapa bulan masuk lagi, kemudian ada yang tetap istiqomah. Nah itu semua Allah yang mengkuasakan. Jadi kayak saya sama Bunda Susan nggak bisa berharap sama sahabat. Saya maunya semua yang ada di grup RMR reguler itu belajar semuanya, 100% orang belajar gitu ya. Pak Nas juga maunya 2 juta pengamal ilmu magnet rezeki itu segera. Tapi ternyata dalam perjalanannya tidak pernah semudah itu gitu kan. Perlu ada keistiqomahan, perlu ada kesabaran gitu ya. Perlu ada rasa menahan kecewa, mengendalikan diri agar kami sebagai CTMR dan Pak Nasrullah sendiri yang mengajarkan ilmu MR itu benar-benar bisa melihat gitu ya, bisa melihat perjalanan dari diri kita masing-masing itu seperti apa. Karena Allah juga masih menagih itu gitu ya. Bagaimana Bunda Susan harus bisa bersabar, bagaimana saya harus bisa bersabar, bagaimana ayah bunda semua di sini harus bisa bersabar untuk memperoleh keridhaan Allah berikutnya dan berikutnya lagi, terus naik level kita gitu. Seperti itu ya Bunda Ainis. Jadi mudah-mudahan Bunda Ainis bisa tetap bersabar dengan adanya persoalan ini, bisa menerima gitu ya, benar-benar dilepaskan, benar-benar 100% dilepaskan sama Allah, biar nanti Allah yang tolong membalikan pikiran orang itu datang ke Bunda Ainis gitu ya. RMR level 3 Bunda bonusnya magnet cinta dan magnet uang itu terus Bunda sudah pernah ikut kan Bunda ya, amalkan lagi, praktekkan lagi, tagih lagi itu Bunda, masuk dunia kuantum gitu ya Bunda ya, semangat selalu. Dan pertanyaan yang kedua ya Bunda ya, bagaimana banyak orang yang tidak mengamalkan ilmu magnet rezeki, bahkan berkarakter seperti, mohon maaf, binatang ya, karakternya bukan manusia tapi rezekinya kok melimpah. Nah, seperti itulah yang kehendak Allah Bunda. Kayak makhluk bumi di dunia ini pada umumnya ya kan nggak mengenal Islam ya. Kenapa harta kekayaan penduduk dunia ini kok dipercayakan kepada orang-orang yang bukan Islam ya. Kenapa seperti itu? Nah ilmunya kemarin sudah dibahas di RMR Ramadan ya Bunda ya, di lain ladang lain ilalang. Bunda masih ingat nggak Bunda Ainis ikut nggak nih RMR level Ramadan kemarin ya? Jadi orang kan Allah itu dalam Al-Quran itu kan sudah menyebut ya, baik binatang melata, baik orang-orang yang tidak beriman, semuanya dijamin rezekinya oleh Allah. Nah, bedanya apa? Nah, bedanya kalau orang-orang yang tidak mengenal Allah, tidak mengenal Islam, itu memang disegerakan. Senangnya di dunia terus ya, di dunia dikasih senang-senang. Nah, nama lainnya adalah istidraj Bunda. Semakin dia banyak harta, semakin dilenakan, semakin jauh. Itu kalau istidraj itu berlaku untuk orang Islam ya. Nah kalau yang tidak Islam berarti kan tetap dikasih kesenangan di dunia, disegerakan semua kesenangannya, yang menikmatinya hanya sekedar di dunia. Di akhirat bagiannya nggak dapat, di akhirat bagiannya neraka. Kalau orang yang nggak kenal Islam. Tapi kalau orang yang kenal Islam, tapi dia istilahnya kok karakternya masih nggak bagus ya nggak apa-apa, Allah kasih itu rezekinya bagiannya sendiri-sendiri gitu. Nah kalau bagiannya orang beriman, orang Islam yang beriman ya, kadang memang hartanya sedikit, kadang memang ada ujiannya. Kita di sini pasti ada ujiannya gitu. Tapi insya Allah kalau kita istiqomah, kita sabar, kita mampu menerima semua itu, nanti di akhirat kita senang. Tinggal ayamnya gitu. Jadi nggak ada perasaan kemerungsung lagi, udah lupa gitu. Nanti akan dicabut udah rasa sedih, rasa kecewa, marah, itu sudah zona-zona minusnya kita. Nanti ketika kita sudah masuk surga itu nggak ada lagi Bunda. Nah, surga itu hanya ditempati oleh orang-orang yang beriman, bukan orang-orang yang kaya. Orang beriman belum tentu kaya gitu. Nah, makanya di sini kita diuji dulu, layak nggak nih kita mendapatkan surga. Nah kurang lebihnya seperti itu ya Bunda. Ini silakan Bunda Susan kalau ada yang mau dilengkapi. Ya sebentar. Ya siap.
Alhamdulillah, ya. Pertanyaannya yang pertama adalah ada sebuah ini ya impian, tapi belum didapatkan gitu ya, tentang ada sebidang tanah seperti itu ya Bunda Pita ya. Nah, apa yang disampaikan oleh Bunda Pita betul adanya. Jadi itu adalah menguji Bunda ya, untuk lebih majel lagi ya, lebih majel lagi Bunda dalam menerima keadaan saat ini itu lebih mudah. Nah, Bunda hadirkan ada cermin ajaib. Ada cermin ajaib. Di samping Bunda tadi ya, apa yang disampaikan oleh Bunda Pita itu diserap ya, kemudian oh iya ya, Allah masih menguji ya kepantasan, bisa jadi saya masih ada amalan, memang bisa jadi ada yang kurang gitu kan, jadi perlu ditambahkan gitu kan. Nah, ada di jurus cermin ajaib di RMR level 3 ya Bunda Pita ya, kelihatannya ya. Nah, itu pada saat kita ada tumpukan seperti itu ya, kok ini kok sertifikatnya kok orangnya masih mengerjakan juga gitu kan, termasuknya itu kan tumpukan karena belum selesai gitu ya. Kadang juga ada naik turun ya di perasaan itu kan, antara ya udahlah itu bisa jadi nanti saya akan diganti gitu kan, tapi kadang ya kayak jarum gitu ya, kayak jarum yang di daging gitu kan, sernit kayak gitu kan. Nah, pada saat ada muncul seperti itu, Bunda munculkan cermin ajaib. Caranya seperti ini. Bisa jadi saya kemarin-kemarin ada tidak tepat dengan orang lain. Ya, kemarin dulu gitu kan, saya tidak tepat dengan orang lain. Sekarang ini saya dihadirkan ada cermin. Persoalan yang sedemikian rupa adalah maksudnya untuk saya membenahi diri gitu Bunda ya. Jadi dibenain kehidupan Bunda untuk lebih baik gitu kan, karena fungsi cermin itu kan pada saat kita lihat cermin, nah ternyata ada cemong di pipi, kan bukan cerminnya yang disalahkan gitu kan, bukan pula situasinya ya, keadaannya, peristiwanya bukan, tetapi astagfirullahaladzim, saya kok cemong ya, oh ya Allah ampuni aku, kerudungnya kok mencong ya gitu, menceng gitu kan, dibenain. Nah, pada saat ada persoalan itu hadirkan cermin ya, yang dibenain diri kita. Oh, bisa jadi saya harus lebih baik nih ke depannya. Akhirnya jurus untuk bisa mendoakan orang lain itu betul-betul dilaksanakan. Tadi Bunda Pita kan mengarahkan ya untuk mendoakan orang lain. Nah, orang itu didoakan Bunda, didoakan, dimuliakan ya, baik melalui ada dimuliakan melalui doa sama dengan melayani, dibahagiakan gitu kan. Kalau masih ada gemuruh lagi ya di dada, di pikiran, Bunda ambil air wudhu, sholat tobat atas nama orang itu agar enteng. Nanti akan muncul keajaiban Bunda, tidak tahu dari sebelah mana. Setelah Bunda tenang, rilis, nah kemelekatan itu lepas, nanti Bunda diganti. Ada gantinya tuh, betul-betul diganti, enggak cuma nanti kali diganti ya gitu, enggak kayak gitu aja, tapi keyakinan betul-betul ada muncul, ada memang diganti betul, tapi kurang tahu wujudnya karena Allah yang maha tahu kebutuhan Bunda itu apa gitu ya, kebutuhan Bunda itu apa. Kemudian ada Bunda Ainis tanya yang kedua nih, tadi berarti ada Bunda menyampaikan ya, orang tidak belajar spiritual meter ya, dia energinya gugur ya, tapi kok masih ini ya, kayak binatang buas ya, kayak binatang buas yang kemarin kita ini ya belajar ya, tapi kok rezekinya banyak gitu ya. Nah, disampaikan oleh Ustadz Nas ya bahwa beda ilmunya Bunda ya, orang yang tidak belajar dengan orang yang belajar itu beda ilmu ya, beda wilayah gitu kan ya. Dari yang Bunda Pita sampaikan tadi udah tepat sekali gitu ya. Jadi nanti akan ada balasannya sendiri-sendiri, istisyrot itu tadi ya, bahkan balasannya mengerikan ya bagi orang yang tidak mau memperbaiki diri, tetapi kok justru diberi terus diberikan ada kesenangan dilulu gitu kan katanya gitu kan. Nah, Ustadz Nas sampaikan seperti ini Bapak Ibu, pada saat ada orang yang tidak belajar, orang yang tidak ngapii, orang yang tidak mau ngaji, tidak mau belajar, tidak mau ilmu, kok malah rezekinya banyak. Loh, kita loh yang belajar gitu,
kok malah kayak gini gitu ya. Nah, wilayahnya beda, ilmunya beda, Bunda. Penjelasannya seperti ini ya. Ada orang yang di sana ya, dia binatang buas karakternya gitu ya, misalnya gitu ya, seseorang gitu ya, si X gitu kan. Nah, kemudian juga tidak mau ibadah gitu ya, rezekinya banyak. Pada saat dia memang tidak hijrah, belum hijrah gitu ya. Nah, dia kan tiap harinya itu kan melakukan ada dosa, melakukan ada kezoliman gitu ya, ada kemaksiatan gitu kan. Tiap harinya seperti itu. Tapi Allah itu sifatnya betul-betul kasih, Bunda. Jadi Allah itu memberikan gitu ya, memberi rezeki kepada seluruh hambanya. Nah, pada saat dia melakukan ada zolim ya, ada juga dosa ya, ada kesalahan, tapi dia ada kebaikan, Bunda. Ada kebaikan yang dia kerjakan. Bisa jadi ya, dia kerjanya itu baik gitu kan. Dia membuat handphone ya, dia juga membuat ada mikrofon gitu kan, ada karya-karya. Nah, kebaikan-kebaikan itu dihargai di dunia gitu Bapak Ibu. Dihargai di dunia agar nanti di akhiratnya Allah sudah tidak punya ada hutang lagi gitu. Sudah tidak ada ini lagi nih, tidak ada balasan yang baik lagi. Udah tinggal di sana akhirnya dapatnya siksa. Kemudian kita yang belajar nih Bapak Ibu ya, udah belajar, udah ibadah, udah praktek gitu kan. Ya namanya juga manusia gitu kan, masih ada salah, masih ada juga tidak tepat, masih ada dosa gitu kan. Allah sifatnya itu membalas, al-muntaqimu gitu kan. Akhirnya ada ketidaktepatan kita yang belajar yang dibalas di dunia Bapak Ibu. Agar apa? Nanti di akhirat sudah selesai, tinggal masuk surga gitu. Ini dalam penjelasannya ya, penjelasannya. Maka akhirnya kita harus mau belajar. Oh iya ya saya mau, saya ingin mulia di dunia, juga ingin mulia di akhirat. Maka kita berjuang keras buka perisai. Itu Bapak Ibu. Karena rumusnya di perisai rezeki, saat kita mau buka perisai rezeki menggerojok. Finansial kita bertubi-tubi karena Allah sudah janji di Al-Qur'an akan membanyakkan harta. Maka kita berjuang kerasnya apa? Membuka perisai. Nah, ketemu kan materinya kan? Ini ya. Akhirnya bisa jadi saya belum dikasih yang seperti itu ya, padahal saya udah ibadah. Barangkali masih ada perisai gitu kan. Buka aja perisainya yuk gitu kan. Di mana? Perisai ada di pikiran, perisai ada di perasaan, perisai ada di motivation kita. Barangkali niat kita kurang lurus nih dalam berilmu. Nah, ketahuan kan? Gitu kan. Ketahuan nih, bisa jadi niat kita kurang lurus nih dalam ilmu gitu kan. Akhirnya kita luruskan, ya Allah karena Engkau ya Allah gitu kan. Nah, luruskan ya sampai perasaannya nyaman, tidak ada traumatik masa lalu, optimis akan masa depan, mudah memaafkan gitu kan. Akhirnya LOP-nya kan langsung teng gitu ya. Itu ya Bunda ya. Kemudian ada penjelasan lagi nih yang keren lagi seperti ini Bapak Ibu. Ya kenapa sih ada orang yang tidak mau ibadah gitu ya, orang yang seperti itu ya, dosa, orang yang melakukan dosa kok hartanya banyak gitu ya. Nah kita kok kayak gini gitu ya. Seperti ini Bapak Ibu ya. Orang yang kaya ya, orang yang dapat kekayaan itu belum tentu dimuliakan Bapak Ibu ya. Kemudian orang yang tidak dapat dunia ya, orang yang dapat kaya kan dapat dunia, belum tentu dimuliakan. Ini untuk menjadikan kita itu menjadi lapang dada kita kalau dapat materi ini, insya Allah tambahannya ya dari ada materi yang tadi yang kita belajar dari Ustaz Nas ya. Kita ini juga turunannya gitu kan. Kemudian kita misalnya belum dapat dunia juga tidak akan dihinakan Bapak Ibu. Belum tentu kita dihinakan. Nah kita ngambil contoh nih ya. Allah memberikan ada contoh di Al-Quran ya. Itu digambarkan Bapak Ibu kenal Fir'aun Bapak Ibu. Fir'aun ya. Usianya itu sampai mencapai 400 tahun Bapak Ibu ya. Nah 400 tahun itu dia mendapatkan ada istri solehah, dia juga raja, dia juga kaya raya.
Dikisahkan pula dia tidak pernah ada maaf sakit, itu tidak pernah. Sehat terus, yang namanya batuk pilek itu juga dikisahkan tuh tidak pernah. Tetapi apakah mulia Bapak Ibu? Firaun mulia enggak? Enggak mulia. Buktinya apa? Buktinya ya, enggak ada umat muslim ya, ataupun nih orang tua yang menamakan anaknya Fir'aun, enggak ada. Itu buktinya hina gitu. Buktinya Fir'aun yang kaya gitu kan, yang punya segalanya gitu kan, bahkan sombongnya mengaku Tuhan gitu kan. Akhirnya apa? Hina Bapak Ibu. Jadi kekayaan itu ya belum tentu menjadikan mulia gitu kan. Kemudian ternyata banyak orang tua yang menamakan anaknya itu adalah Ayub. Nah, Ayub itu siapa? Ayub itu adalah Nabi Ayub kan alaihissalam. Padahal Nabi Ayub itu ya selama 16 tahun ya sakit. Ya sakitnya kan gatel gitu ya, sakit kulit gitu ya. Parah-parahnya pada saat sekujur tubuh sakit kulit, anaknya 12 itu meninggal bareng-bareng. Coba bayangkan Bapak Ibu ya. Kemudian apalagi ladangnya itu sampai enggak panen, gagal panen gitu ya. Udah binatang ternaknya juga mati semua. Coba bayangkan Bapak Ibu, kayak apa ya, luar biasa. Udah tidak sehat 18 tahun lagi gitu, anaknya meninggal semua, tapi dia Bapak Ibu tuh kan. Jadi kita bisa cari pembelajaran ini. Oh iya ya. Nah semua itu Bapak Ibu, dunia ini yang ada di tangan kita adalah ujian. Bapak Ibu dapat keajaiban, itu ujian Bapak Ibu. Belum tentu dapat nikmat, belum tentu jadi nikmat. Bagaimana agar keajaiban itu, agar dunia itu menjadi nikmat untuk kita? Adalah dijadikan sarana keajaiban, sarana dunia yang kita dapat ini adalah untuk mendekat kepada Allah. Misalnya Ayah Azhari ya, Ayah Azhari dagang ya, profitnya luar biasa, meningkat terus setiap bulannya ya. Kemudian omsetnya naik terus ya, tiap bulannya, tiap pekannya, tiap tahunnya. Apakah itu nikmat? Belum tentu. Itu masih ujian. Nah, bagaimana agar maunah itu, agar keajaiban itu, agar profit penjualan itu menjadikan ada nikmat, adalah dijadikan kesuksesannya itu menjadikan wasilah dekat dengan Allah. Maka itu akan menjadi nikmat dan tidak dilaknat. Tetapi saat mendapatkan banyak keajaiban, malah lalai jauh dari Allah, ya akhirnya yang terjadi laknat. Ya seperti Fir'aun itu, gitu kan. Maka pada saat kita dapat keajaiban, ya dapat dunia, ya dapat apa-apa, ya kebaikan ya dari Allah, kemudahan, jangan lalai Bapak Ibu. Jadikan itu semua untuk kita makin dekat, ya, makin terus tambah ibadahnya, tambah sedekahnya, luruskan niat kita untuk terus mendekat kepada Allah. Nah itulah nanti menjadikan ada nikmat, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini semua nanti menguatkan Bapak Ibu saat saya udah berlatih Bunda, saya udah berlatih nih Bunda Pita, saya udah praktek Bunda Pita, kok saya belum ajaib-ajaib juga ya finansialnya dan sebagainya. Nah penjelasan malam ini bisa menjadi perenungan. Oh iya ya, oh itu ya, oh ini ya. Nah akhirnya nanti Bapak Ibu menjadi lebih matang kembali, lebih tegar, lebih tangguh menghadapi apapun dan mudah suksesnya. Bapak Ibu yakin aja, saat Bapak Ibu rutin terus berlatih Bapak Ibu, pisau itu akan menjadi tajam. Bapak Ibu pada saat belajar di RMR series itu beli pisaunya, diasahnya di mana? Diasahnya di RFF LOP. Yakin Bapak Ibu generator Bapak Ibu bekerja. Kalau sudah bekerja Bapak Ibu passionnya di mana? Mau ada di perdagangan, mau ada di guru, nanti buat buku gitu kan, bisa jadi nanti buat training gitu kan. Jadi pengembangannya banyak Bapak Ibu. Mau dagang gitu kan, nanti mau jadi terapis. Ini generatornya kan bergerak terus ya. Kayak Ayah Selamat nanti jadi terapis, ya terapisnya terapis yang handal. Buka ada banyak ya rumah-rumah terapi. Yang senang kesantikan bisa jadi. Akhirnya nanti ada muncul celah-celah dari potensi-potensi peluang-peluang usaha yang menghasilkan.
ada rezeki menggerojok, ada air zam-zam yang memancar di sana Bapak Ibu. Benar Bapak Ibu. Jadi dilatih terus. Ini pisau yang sudah dapat di RRR series asah ada di RRP Loke. Benar Bapak Ibu. Ada jamaah saya cuma SMP Bapak Ibu. Ya Allah, sekarang udah beli bis, kemarin treknya udah 5, udah 6, udah 7, sekarang beli bis Bapak Ibu. Jadi ini tidak pengaruh dengan ada pendidikan dari eksakta, pendidikan dari formal itu enggak. Walaupun dia SD atau SMP, tapi dia terasah terus ya kemampuannya, ya akhirnya dia juga bisa mencapai impian-impiannya. Bahkan dia menjadi ini nih pimpinannya majelis gitu, pimpinannya majelis Yasin gitu. Padahal kalau mau dilihat ya ilmunya belajarnya dari saya gitu kan, tapi dipercaya oleh masyarakatnya gitu kan, karena kebijakannya, karena kepandaiannya mengelola dari rasa, mengelola dari teman-teman ya, membimbing teman-teman gitu kan. Akhirnya dapat kepercayaan, dapat derajat yang terbaik. Nah ini ya Bapak Ibu, untuk kita terus tingkatkan kapasitas kita tingkatkan, asah terus ya kemampuan kita dengan ada ilmu MR ini. Yakin Bapak Ibu, nanti kita buka berisi akan dapat kok ya apa yang kita impikan. Yakin Bapak Ibu ya, insya Allah ya. Itu untuk tambahan dari saya Bunda Pita. Silakan selanjutnya, kelihatannya yang terakhir ya.